Halo sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di Dejun TV, yang mana pada saat ini kita akan mengulas sebuah sejarah, yaitu sejarah tentang Islam. Kapan Islam masuk ke Indonesia, dan pada abad keberapa Islam masuk ke Indonesia. Nah, ini akan kita bahas sampai tuntas, walaupun nanti yang dibahas hanya garis besarnya saja ya, tidak sampai rinci. Tapi yang jelas harus kita ketahui, sebagai umat muslim kita wajib tahu. Jangan sampai nanti harus tahu ya. Jangan sampai pada suatu hari nanti kita ada yang tanya, Mas, kamu agamanya apa? Saya Islam, Pak. Tahu nggak tentang sejarah Islam? Kapan Islam masuk ke Indonesia dan siapa yang bawa Islam ke Indonesia? Aduh, maaf Pak, saya Islam, tapi saya tidak tahu tentang kapan Islam masuk ke negara Indonesia, karena saya sejak lahir sudah Islam. Jangan sampai terjadi hal seperti itu ya. Jadi walaupun kita sebagai Islam keturunan, ya minimal kita tahu, atau minimal kita pernah membaca atau mempelajari Islam masuk ke Indonesia dan bagaimana prosesnya. Itu penting, itu wajib, karena kita sebagai pengikut agama Islam. Oke, tidak usah berpanjang lebar, mungkin kita akan langsung saja ke cerita awal tentang Islam masuk ke Indonesia. Jadi menurut sejarah, Islam masuk ke Indonesia itu ada 3 versi, ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori dari Gujarat. Di mana tuh Gujarat? Gujarat itu ada di India ya, sekarang jadi bagian kota di India, kota Gujarat. Jadi menurut versi pertama atau teori pertama, Islam itu dibawa oleh para pedagang Gujarat ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Nah, setelah itu mereka mensiarkan agama Islam. Mungkin pertama kali berlabuh ke Nusantara ini, mereka berlabuh di pesisir Sumatera ya. Jadi menurut sejarah seperti itu. Lalu teori kedua yaitu teori dari Mekah, Timur Tengah. Jadi sejarah juga menceritakan, sejarah mencatat. Oh ya, yang pertama tadi belum disebut abad keberapa ya, sampai lupa saya. Jadi yang Gujarat tadi pada abad ke-13. Pada abad ke-13. Jadi India itu menyebarkan Islam ke Indonesia melalui pedagang Muslim atau saudagar-saudagar yang Muslim ke Indonesia itu di abad ke-13. Nah, kita lanjut ke yang kedua ya. Teori kedua yaitu teori dari Mekah. Nah, kalau Mekah atau yang dari Timur Tengah sana itu langsung ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Mereka pun melakukan hal yang sama, karena mayoritas pedagang-pedagang yang dari Arab itu beragama Islam. Jadi mereka pun sesampainya di Indonesia, mereka ikut menyebarkan agama Islam di Indonesia.
Lalu teori ketiga. Teori ketiga itu, nah, versi ketiga, itu versi dari Persia ya, atau teori Persia. Yang mana Persia itu kita ketahui kota yang berada di Iran, di daerah Iran, masih termasuk Timur Tengah kan. Kalau Persia, teorinya dia singgah dulu ke Gujarat. Nah, itu pun sama pada abad ke-13. Nah, Persia singgah dulu ke Gujarat, entah urusan apa, mungkin masih urusan berniaga ya, perdagangan. Setelah singgah di India, Gujarat, lalu ke Indonesia. Ya, jadi Persia dengan India pun itu lebih dulu India sebetulnya, kalau menurut sejarah ya. Jadi India dulu ke Indonesia, baru Persia ke India, baru ke Indonesia. Nah, dari yang ketiga tadi bisa kita simpulkan yang paling muda abadnya itu yaitu Arab, yang dari Mekah. Nah, kalau yang dari Mekah kan udah ketahuan itu abad 7 Masehi ya. Ya, jadi secara logika sudah pastilah, berarti paling tidak walaupun kita tidak ketahui siapa yang lebih dulu dari sebelum Arab, yang jelas sebelum Gujarat sama Persia berarti Arablah yang lebih dulu ke sana, ke kita ini, ke Indonesia, karena dari abad ke-7, sedangkan Persia dengan Gujarat itu abad ke-13. Jadi ada rentang waktu yang lumayan jauh, sekitar 6 abad. Jadi kalau secara logika kita bisa simpulkan bahwa yang pertama masuk ke Indonesia dari yang ketiga itu Arablah yang lebih dulu. Namun menurut Thomas Walker Arnold, itu sejarawan seni Islam asal Inggris ya, beliau pun mengatakan sangat sulit menentukan siapa yang lebih dulu masuk ke Indonesia, karena bukan hanya ketiga itu tadi, Mekah, Gujarat, atau Persia. Jadi di Nusantara ini emang banyak sekali, bukan hanya itu saja. Tapi yang tercatat di sejarah itu, nah itu 3 tadi. Namun di catatan sejarah pun banyak yang lainnya, seperti Tiongkok, yang dari Kanton atau Canton ya, kota di Tiongkok. Mereka pun itu ambil bagian mensiarkan Islam di Indonesia. Ya, terus Palestina, Mesir, dan masih banyak negara-negara dari Timur Tengah yang datang ke Indonesia untuk mensiarkan agama Islam. Jadi menurut Thomas Walker Arnold juga mengatakan tidak bisa sepenuhnya kita mengklaim siapa yang lebih dulu datang ke Indonesia yang menyebarkan Islam untuk pertama kalinya masuk. Kita hanya mengikuti dari catatan sejarah saja. Mungkin yang lainnya tidak sempat tercatat, tidak sempat masuk ke catatan. Jadi yang 3 itu saja yang ada catatan sejarahnya. Arab, India, dan Persia. Oke, selanjutnya setelah mereka tiba di Indonesia, kita rangkum semua aja langsung ya kegiatan-kegiatan mereka. Jadi setelah datang ke Indonesia gitu semuanya, antara 3 itu tadi. Jadi mereka datang ke Nusantara ini
Awalnya emang untuk berniaga, bekerja sama dalam hal perdagangan dari satu negara dengan negara lain, berkumpullah di Indonesia. Nah, dalam perjalanan perdagangan mereka di Indonesia ini kan membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Jadi mereka tidak bisa datang berdagang setelah habis dagangannya langsung pulang. Itu tidak bisa. Karena di zaman dahulu kan mereka datang menggunakan kapal laut atau perahu. Dan yang kita tahu pada masa itu kan semua kapal itu tidak bermesin, hanya mengandalkan layar yang ditiup dengan angin. Yang mana angin itu kalau anginnya bagus, bisa mengantarkan mereka berangkat dan pulang. Jadi setelah sampai di Nusantara ini, untuk menunggu waktu pulang, mereka kan harus menunggu cuaca yang baik dan cuaca yang bagus. Lalu sebelum datang cuaca yang bagus, di saat itulah mereka sering berbincang-bincang dengan warga lokal atau warga setempat, mensosialisasikan tentang agama Islam di wilayah yang mereka singgahi itu. Saking seringnya mereka ngobrol atau diskusi masalah agama Islam, lama-kelamaan, sedikit demi sedikit, warga yang sudah mengenal saudagar-saudagar dari luar negeri itu lama-lama terpikat. Jadi mereka ingin mengikuti ajaran Islam. Lalu seiring waktu berjalan dan Islam pun di Sumatera waktu itu menyebar lumayan cepat dan pesat. Walaupun pada saat itu warga lokal itu penduduknya mayoritas agama Hindu dan Buddha, karena di Sumatera untuk wilayah Palembang, untuk wilayah Lampung ke sini atau bagian Sumatera Selatan sini, mereka dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya itu di sana yang berkuasa. Jadi rakyat pun tidak bisa semena-mena mengikuti paham atau ajaran dari luar, kecuali seizin dari pihak kerajaan. Namun karena mungkin rakyat juga udah banyak dan jarak dari warga ke kerajaan juga tidak dekat-dekat banget, jadi mereka mencuri-curi waktu supaya bisa berdiskusi dengan para saudagar-saudagar itu. Dan akhirnya mereka pun satu demi satu, sedikit demi sedikit, banyak yang mengikuti ajaran Islam. Nah, seiring waktu berjalan, di Pulau Sumatera pun akhirnya karena penyebarannya begitu cepat, jadi sampailah ke ujung Sumatera yang di Aceh sana. Mulai dari situ berdirilah kerajaan Islam pertama di Sumatera, yaitu Kerajaan Islam Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Islam Samudra Pasai yang ada di Aceh ini terletak, kalau sekarang, kota Lok Semawe Aceh, itu berada di pesisir Aceh, di ujung sana. Jadi jarak antara kerajaan Samudra Pasai
dengan kerajaan Sriwijaya, ya itu cukup jauh sekali dari ujung Pulau Sumatera ke ujung Pulau Sumatera. Ya, baiklah sobat-sobat semua, mungkin hanya itu saja sedikit gambaran tentang kapan Islam masuk ke Indonesia. Jadi kepada para sejarawan atau ahli sejarah, saya mohon maaf kepada para ustadz atau alim ulama yang mengetahui sejarah asli yang sebenarnya. Ya, saya meminta maaf apabila dalam penyampaian sejarah ini mungkin ada yang kurang tepat atau berbeda alur. Ya, harap dimaklum karena saya ini bukan sejarawan atau ahli sejarah atau bahkan ulama, bukan. Jadi saya hanya senang membaca saja. Senang baca-baca sejarah. Oke sobat semua, jadi intinya sekarang ini kita sudah tidak penting lagi untuk memperdebatkan siapa dan negara mana yang membawa Islam masuk ke negara kita. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Apa? Ya, kita sebagai generasi penerus, kita sebagai umatnya, umat Islam, ya walaupun kita sebagai Islam keturunan tadi ya, ya kita harus mengamalkan Islam. Kita harus memperkuat ketakwaan kita, mempertebal keimanan kita untuk bisa menggapai cita-cita para leluhur kita, supaya kita bisa membawa Islam yang lebih baik di mata dunia. Oke, mungkin untuk sejarah saat ini kita akhiri dulu. Ya, sebetulnya ada sambungannya. Karena apa? Karena setelah sejarah yang ada di Sumatera ini, itu langsung menyambung ke Pulau Jawa. Jadi kapan atau siapa yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, yaitu Wali Songo. Tapi kita tidak membahas itu pada kesempatan ini. Mungkin lain kali pasti akan kita bahas, ya minimal profil dan biografinya Wali Songo. Oke, terima kasih pada teman-teman dan saudara semua telah sudi mendengarkan sedikit ocehan-ocehan saya. Mohon dimaafkan ya apabila banyak yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.